Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan juga selalu semangat untuk belajar. Nah, dari teaser tadi, kalian tipe konsumen yang mana? Suka belanja di tradisional market atau di modern market atau tinggal klik seperti saya? Nah, secara garis besar, kalian sudah paham belum pengertian pasar? Secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Seiring dengan pertukaran antara barang dan jasa yang semakin meningkat, lambat laun pasar menjadi sangat luas. Pada masa lalu, biasanya anak-anak hanya akan menemui pasar-pasar di desa, di kecamatan, di kota, atau kabupaten. Tapi sekarang pasar sudah merambah ke skala internasional. Nah, ini disebabkan oleh meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin beragamnya jumlah barang yang diperjualbelikan. Apalagi sekarang diberlakukannya perdagangan bebas antar negara membuat barang komoditas semakin bertambah dan bertambah baik juga dari segi kualitas dan juga kuantitasnya. Tunggu dulu, karena ada perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi yang semakin canggih, kita jika membutuhkan barang tinggal duduk santai di rumah dan tinggal klik saja. Barang-barang yang kita inginkan mulai dari perkakas, baju, bahkan sampai sayur dan buah bisa diantar langsung di depan rumah kalian. Nah anak-anak sudah semakin jelas kan tentang apa itu pasar dan bagaimana sih pasar itu. Tetapi kalian juga perlu tahu bagaimana syarat pasar dan juga fungsi pasar. Kira-kira apa ya syarat terjadinya pasar? Yang pertama harus adanya penjual. Dan yang kedua adanya pembeli. Yang ketiga harus ada barang yang akan diperjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu harus ada kesepakatan harga antara penjual dan juga pembeli. Lalu apa ya fungsi pasar? Bu Mutia akan jelaskan satu persatu kepada kalian semua. Yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barang baik itu secara langsung maupun melalui perantara-perantara. Nah, melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Yang kedua, fungsi membentuk harga. Fungsi membentuk harga yaitu pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tapi biasanya tawar-menawar harga itu dilakukan di pasar-pasar yang masih tradisional. Yang ketiga, fungsi promosi. Apa ya maksudnya? Nah, promosi itu sendiri artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Nah, biasanya pedagang-pedagang itu akan memajang barang-barang dagangan mereka agar mudah terlihat oleh konsumen. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang yang bagus serta harga yang bersaing. Gimana anak-anak, sudah jelas kan tentang pengertian pasar, syarat pasar dan juga fungsi pasar? Bu Mutia simpulkan lagi ya, jadi pasar merupakan tempat di mana penjual dan juga pembeli dapat bertemu secara langsung maupun tidak langsung dan dapat melakukan kegiatan jual beli baik itu berupa barang dan juga jasa. Nah, sedangkan syarat pasar harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan ada kesepakatan harga.
Untuk kesepakatan harga harus ada negosiasi antara penjual dan pembeli untuk membentuk suatu harga. Dan suatu harga atau pembentukan harga merupakan fungsi dari pasar. Bahan pengetahuan untuk kalian bahwasannya pasar tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari atau barang-barang konsumsi saja loh. Ada juga pasar yang menjual barang-barang produksi yang dibutuhkan. Misalnya pasar tenaga kerja yang dimana merupakan tempat tenaga kerja untuk mencari lapangan pekerjaan. Atau yang marak sekarang adalah pasar modal atau pasar saham. Oke anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Bu Mutia sampaikan. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Oh iya, kalian bisa mencari contoh pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di kota kalian. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak hebat.